Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Jamaah pengajian semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita pada malam yang berbahagia ini masih tentang kitab nikah. Kemarin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada calon pengantin kalau nggak salah. Yang pertama, seorang wanita yang beragama kemudian bagus akhlaknya, kemudian cantik perlu diperhatikan juga ya, sesuai dengan diri kita lah, relatif kan. Sekarang yang keempat, ar-rabi'atu an takuna khafifatal mahri. Yang keempat, hendaklah wanita itu yang ringan maharnya, yang mas kawinnya ringan. Ya tahu standar ringannya ya ikut adat biasa lah. Karena fakat nuhiya anil mughalati fil mahri, karena memang dilarang bermahal-mahal dalam masalah mahar. Itu nggak ada anjuran dalam agama kalau yang paling hebat itu yang paling mahal maharnya atau mas kawinnya, itu nggak ada larangan. Karena kalau kita belajar dari pernikahan para sahabat Nabi, para sahabat nikahnya maharnya kecil-kecil. Wa tazawwaja ba'dhu sahabah ala nuwatin min zahabin yuqalu qimatuha khamsatu darahim. Sebahagian para sahabat menikahi maharnya sebiji korma emas. Biji korma emas ini berapa gram? Enggak, itu korma gede kali ya. Kita ambil bijinya, bukan buahnya. Biji yang di dalam. Berarti yang kemarin 1 pound. Nuat itu biji yang di dalam, bukan satu buah korma. Nah, jadi satu biji korma emas yang harganya kalau dulu kisaran 5 dirham. Tahu berapa 5 dirham? Kan ada kurnya kan, standar. Kalau 1 dinar sekitar 1 dinar kan 2 jutaan ya. Ini 5 dirham doang. Dirham itu enggak sama dengan dinar. Perak. Uang perak lebih murah. Nah, jadi nggak usah mahal-mahal. Wa zawwaja Sa'id bin al-Musayyab ibnatahu min Abi Hurairah radhiyallahu anhu ala dirhamaini. Ini kita lihat tadi sahabat, ini tabi'in. Sa'id bin Musayyab itu tabi'in. Beliau lahir 13 Hijriah, meninggal 94 Hijriah. Beliau menikahkan putri beliau dengan Abu Hurairah. Ini Sa'id bin Musayyab. Ini menantu apa? Mertua. Ya, mertuanya Sa'id bin Musayyab. Abu Hurairah ini menantunya Sa'id bin Musayyab. Nah. Jadi beliau menikahkan anak putrinya dengan Abu Hurairah, cuma maharnya 2 dirham. Nah, kemudian summa hamalaha huwa ilaihi lailan. Kemudian Sa'id bin Musayyab mengantarkan anaknya sudah dinikahkan, diantarkan putrinya ke rumah Abu Hurairah. Fa adkhalaha minal bab semman sarafa, sudah diantarkan, kemudian beliau pulang. 7 hari kemudian baru balik lagi nanya keadaan. Nah, itu ringan banget ya. Summa ja'aha ba'da sab'ati ayyamin fa sallama 'alaiha. Jadi 7 hari kemudian baru datang lagi menanya kabar. 2 dirham. Enggak mau orang perempuan. Tapi banyak sekarang ya. Banyak juga yang enggak pakai duit, katanya surah Ar-Rahman, mungkin enggak tahu dibaliknya kan. Yang viral kan yang begitu. Membaca surat Ar-Rahman doang atau yang lain-lain. Seperangkat alat sholat. Wa fi khabarin, dalam satu hadis, min barakatil mar'ati sur'atu tazwijiha wa sur'atu rahmiha il wiladah wa yusru mahriha. Sebahagian dari keberkatan seorang perempuan itu cepat menikahnya, cepat punya anak, dan yusru mahriha, dan ringan maharnya.
Nah, itu keberkatan, ya. Berkah. Artinya wanita yang cepat menikah, cepat melahirkan dan murah, bukan murah, ringan. Nah, kita nggak bilang murah, ringan maharnya. Wa kama tukrahul mughalatu fil mahri min jihatil mar'ati fayukrahu su'alu an maliha min jihatir rajuli. Sebagaimana makruh di pihak perempuan memahalkan mahar atau tinggi dalam mahar. Begitu juga makruh terhadap pihak perempuan, makruh terhadap pihak laki-laki untuk menanyakan harta si perempuan. Tapi biasanya sebaliknya ya. Ini begini. Wa kama tukrahul mughalah fil mahri, sebagaimana makruh hukumnya terlalu tinggi mahar dari pihak perempuan. Fayukrahu su'alu an maliha, makruh juga bagi laki-laki untuk bertanya tentang hartanya si perempuan. Ya, itu kalau zaman sekarang sering kita dengar pihak perempuan biasa yang bertanya tentang harta laki-laki dan sebaliknya juga. Di sini yang pertama, makruh bagi seorang laki-laki bertanya-tanya tentang harta perempuan. Punya tabungan berapa sih kok maharnya tinggi banget gitu. Ya mungkin ini karena mahalnya tinggi, maka ditanyakan ya, apa sih yang dia punya? Nah, atau sekolahnya lulus apa kan? Gajinya berapa? Wala yang bagi ayang kahat tom'an fil mali, karena tidak sepantasnya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan karena masalah harta. Jadi pernikahan ini bukan dagang. Begitu. Berarti dalam yang lainnya mana? Ya benar. Dalam sih kan gimana mahal? Mahal kan tergantung. Standar lah ikut adat. Kalau adat biasanya 10 Ya, bayam di Aceh. dalam lente Abu Hurairah. Jadi 2 perak 2 dirham entah. Dalam lente ni demi ada. Waduh lihat dulu. Ini bagi jika mana mahalnya. Tergantung kekayaan. Iya. Karena masalah mahal yang tergratis ya. Yang mahal kan yang nggak kebeli. Nah. Tapi yang kesimpulannya ikut adat masyarakat lah, adat setempat. Nah, standar kan setiap daerah kan punya standar masing-masing. Ya. Penting jangan kita 2 kali lipat dari orang lain kan, jadi nggak enak. Nah. Jawa Barat punya Pak Aman. Wa idza ahda ilaihim fala yanbaghi ayyahdiya liyattarrahum ilal muqabalati bi aksara minhu. Jadi apabila seorang laki-laki tadi memberikan hadiah kepada pihak perempuan misalkan, tidak sepantasnya dia memberi hadiah dengan tujuan untuk mendapatkan yang lebih banyak. Ya. Begitu juga pihak perempuan sama aja. Wa kadzalika idza ahdu ilaihi, demikian pula ketika pihak perempuan misalkan memberikan sesuatu kepada pihak lelaki bukan tujuannya untuk mendapatkan yang lebih banyak. Jadi sewajarnya aja. Karena faniyatu talabi ziyadah niyatun fasidah. Karena ketika kita memberikan sesuatu kemudian niat untuk mendapatkan lebih banyak, itu dianggap niatnya rusak. Itu masuk dalam kategori larangan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Wa dakhilun fi qouli ta'ala, masuk dalam firman Allah wala tamnun tastaksir. Wala tamnun tastaksir surat Al-Mudatsir. Janganlah engkau memberikan sesuatu karena pengen mendapatkan lebih banyak. Hampir kayak judi ya. Biarkan maharnya mahal kan gitu. Ini kan yang penting lebih dapat lebih banyak lagi. Itu kan dia luar biasa kan misalnya. Ada kebun saya 15 hektar. Jadi bukan itu. Nah, masalah mahar. Ada kebun sengon 2 hektar. Kayu jati ya. Enggak boleh nanya sama tuh. Tujuan ji. Nah, itu yang keempat. Itu wanita, bukan jadi sendiri. Yang kelima al-khamisatu antakunal mar'atu waludan. Yang kelima hendaklah perempuan yang mau dinikahi itu yang waludan, bisa melahirkan, subur. Tidak mandulan. Ya. Fa in urifat bil akri falyamtani an tazwijiha.
maka jika dia tahu sebelum menikah, ini ceritanya, sebelum menikah dia tahu bahwa perempuan itu mandul, maka hendaklah dia menghindari dari menikahinya dan yang lain. Kalau sudah terlanjur ya sabar, nggak apa-apa, sambil berusaha berdoa dan berobat, ya. Mana air geram bawa hancur. Mati itu kan kerang ya mbak ya. Itu aturan. Ada mungkin pegah. Pegah ini ya. Bukan berat. Tapi gini, Emang belum ketahuan ya. enggak apa-apa juga. Karena salah satu untuk punya anak itu salah satu dari tujuan pernikahan. Kalau tujuan menikah bukan untuk anak bisa, enggak apa-apa. Boleh nikah dengan siapa aja walaupun enggak punya anak. Ketahuan. Ketahuan. Ketahuan dari mana? Ya, Kan dikasih tahu. esok mampir toko. Tapi mana kita tahu? Kita Esok belum mampir di toko. kayaknya belum tahu lah. Oh, ada rek Kecuali wifi. kalau udah sering mencobanya iya. Lanjut. Ceritanya. Asa di satu antaku nabikran. Nah ini khusus kepada para bujangan-bujangan yang mau nikah. Hendaklah perempuan yang mau dinikahi itu bikran, gadis. Nah, si gadis kan, perawan. Walaupun sekarang janda makin di depan katanya. Jadi, kan iklannya begitu. Yang penting anjurannya tetap yang gadis. Itu berdasarkan sabda Nabi, qala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda li Jabir. Jadi Jabir sahabat Nabi, waqad naqaha Saiban. Nah, Sayyidina Jabir ini sudah menikahi dengan seorang janda. Kemudian ketemu dengan Nabi. Nabi berkata, halla bikran tula'ibuha wa tula'ibuka. Mengapa enggak menikahi dengan si gadis? Biar engkau bisa bersenda gurau dengannya, dia juga bersenda gurau dengan dirimu kan. Nah, jadi nanti Jabir punya alasan tersendiri. Kata beliau begini. Nabi gayung nikah kawan. Sedangkan Nabi praktek Khadijah janda. Teban surah. Jadi begini, Nabi kan beda. Nah, ya kan? Enggak beda. Oh, enggak melanggar. Jangan disamain, Pak. Enggak, Nabi punya akhlak spesial. Nah, ya kan? Enggak gampang tertarik kepada yang lain. Iya. Nah, kalau kita manusia mungkin Nabi bisa memahami. Kalau kamu menikahi bukan gadis, besok pengen nikah lagi, pengen nikah lagi, pengen nikah lagi. Enggak cukup-cukup. Rumput tetangga mulu ya. Kan? Kalau Nabi kan beda. Nah, itu. Nabi seorang laki-laki yang paling bisa mengendalikan diri. Enggak akan tertarik dengan yang lain. Dan ini memang Nabi enggak mewajibkan, Nabi menganjurkan. Karena beliau melihat Jabir ini seorang pemuda, kenapa enggak menikahi dengan yang gadis saja? Kata beliau begini, saya tidak mau. Karena gini, ketika itu Bapak Jabir meninggal, beliau punya adik-adik masih kecil, ya kan? Jadi saya tidak mau membawa seorang perempuan ke rumah saya yang sama seperti adik-adik saya. Nggak ada yang bisa mengurus keluarga. Nah, atas dasar itu beliau menikahi dengan janda. Jadi nggak masalah sebenarnya kan? Cuma anjurannya kan? Karena banyak manfaatnya, nanti banyak. Antara lain kalau orang yang sudah pernah berkeluarga dengan suami pertama, dia nanti akan suka membanding-bandingkan segala macam. Waduh ini, ya kan? Dia jadi teringat lagi kepada suami pertama. Aduh, misal saya dulu berpisah dengan si fulan, ternyata yang akhlaknya lebih baik atau lebih dermawan segala macam lah, banyak kan? Banyak perbandingan. Padahal kan jangan dibanding-bandingkan kan judulnya. Ini aturannya. Tapi semuanya tergantung kesiapan. Kalau kita siap ya dengan siapa aja boleh. Anjuran. Ada logika tapi memang lagi. Ya, main logika pun memang begitu. Kan tujuannya pengen bahagia tadi menikah. Salah satu tujuan berkeluarga kan supaya hidup damai kan. Pilihlah yang bisa mendamaikan hati siapapun. Kan kalau nanti yang perawan bahagia, kamu nanti ceritain. Secara umum hidup manusia itu penuh penasaran. Iya, minimal dia udah lepas satu bab penasaran. Iya, walaupun dia esok kawin sama janda bahagia, kayaknya sama perawan lebih bahagia. Iya. Itu yang terang ya kucing. Ya kan, lanjut. As-sabi'atu yang ke-7. Nah, yang ke-6, as-sabi'ah yang ke-6, antakuna nasibah
Jadi ani takuna min ahli baitiddin wasilah. Jadi hendaklah perempuan itu yang keturunan orang baik-baik. Artinya berasal dari rumah yang beragama, yang soleh, yang terkenal di masyarakat. Kalau rumah itu memang sangat ketat menjaga agamanya, ya. Tidak menyepelekan agama. Nah, kan ada juga keluarga tertentu, misalkan yang masyhur itu orangnya kurang baik, segala macam, kan? Jadi pilihlah dari keluarga baik-baik maksudnya. Kenapa harus keluarga baik-baik? Nah, baituddin wa shalah, rumah yang beragama dan soleh. Fa innaha saturabbi banatiha wa baniha. Karena calon istri itu nanti akan menjadi ibu bagi putra-putri, kan? Dia akan menjadi guru lah, menjadi guru di rumahnya. Dalam matua hampir kok bau bedoro. Kau hilang. Iya betul. Ya. Ya tua menjadi 7. Baca agak dan. Penting itu. Memang ya begitulah. Fa idza lam takun muaddabah lam tuhsinit ta'dib wa tarbiyah. Karena kalau calon istri itu tidak beradab atau tidak punya etika, tidak punya akhlak atau kurang ilmu, nanti dia tidak akan bisa mendidik anak-anaknya. Nah, karena yang anak rata-rata paling dekat ya dengan ibunya, ya. Kalau ibunya soleh, ibunya pinter, anaknya pasti akan pinter biasanya. Coba aja seorang istri misalkan bisa macam-macam bahasa, itu anaknya begitu gede pasti bisa semua bahasa, kan? Jadi ke depan lebih mudah hidup. Kalau istri suka ngomel itu anak pasti kalau gede jadi tukang ngomel. Begitu anak ada umur 10 tahun dia ngomel kita. Waduh bapak brengsek nyari ibu buat saya galak banget. Makanya sebenarnya menikah itu santai, nggak usah buru-buru, ya. Artinya gini, kita calon suami memperbaiki diri dulu. Kalau kita baik kan ketemu orang baik biasanya, ya. Jadi itu santai aja pelan-pelan. Jarang orang baik ketemu orang jahat. Jarang. Nah itu tujuannya begitu. Karena istri itu ibu, anak guru bagi anak-anaknya. Bukan sering gitu. Laki baik ketemu perempuan yang kurang baik untuk Jarang. ya. Jarang, itu khusus ujian para waliullah kemarin. Hanya para waliullah katanya yang istrinya kadang ketemu yang cerewet. Itu untuk ujian, latihan kesabaran terhadap wali. Nanti kalau ketemu bini di rumah agak cerewet, anggap aja waliullah. Kalau bukan wali nggak sabar. Sebentar langsung pisah, cari yang lain, berarti bukan jodohnya, kan? Iya. Jadi kalau kuat sabar di rumah, Pak. Nah, Masalahnya ngaku sendiri wali Allah. Sendiri yang ngaku wali Allah, orang lain nggak ngaku. kalau orang lain diupahin kayak gak mau. Ini berdasarkan hadis Nabi. Kenapa kita harus memilih calon istri yang soleh tadi, yang kalau ketemu mah yang pinter, yang soleh, lengkap. Karena kata Nabi begini, takhayyaru linutfikum fa innal arqa nazza'un. Hendaklah kalian memilih untuk tempat mani kalian. Karena urat itu berpengaruh. Maksudnya di sini keturunan. Kalau keturunan itu mempengaruhi sedikit banyak, keturunan biasanya mempengaruhi terhadap anak-anak. Kalau orang tuanya soleh biasanya atau ibunya solehah mempengaruhi ke anak-anaknya. Walaupun ada juga anak orang soleh nggak soleh ada. Tapi rata-rata biasanya begitu. Biasanya anak presiden jadi presiden di kemudian hari, kan begitu. Anak ulama biasanya bakal jadi ulama. Begitu pengaruh. Anak tukang dagang ya jadi pedagang. As-saminatu alla takuna minal qarabatil qaribah. Kemudian yang ke-8, hendaklah calon istri itu jangan dari kerabat dekat. Jangan kerabat dekat banget. Kan bumi katanya luas, ya kan? Carilah yang lain. Jangan anak paman gitu, sepupu jangan. Nah, alasannya di sini sebenarnya bisa alasan macam-macam. Kalau terjadi cerai biasanya akan jadi renggang silaturahmi, ya.
Mending kalau baik terus. Fa inna dzalika, kalau alasan di sini ini beda. Fa inna dzalika yuqallilu syahwah. Karena demikian kalau kerabat dekat biasanya mengurangi hawa nafsu. Padahal dalam pernikahan nafsu itu kan penting. Fa hadhihi hiyal khisalul muraghibah fin nisa. Padahal syahwat itu justru hal yang penting dalam berhubungan dengan seorang wanita. Ya. Nya pegah lang kita lain takut bangayan ning ale betul yo mana pasti ya. Mana lang kali. Nya dari Jen ke Tapi dokternya. kalau udah dekat banget iya. Udah dekat banget. Udah dekat banget. Dekat banget maksudnya gimana? Misalnya dekat banget tuh. Anak kakak sama anak adik. Tapi emang nggak masuk logika juga kalau main logika. Biasanya ini yang terjadi itu masih satu darah. Ya maksudnya Biasa kawin itu sama yang anak terjadi. paman, Kalau sepupu. saudara kan nggak boleh, Pak. Iya kan kalau secara terjadi kan bilangnya secara terjadi kan banyak yang seperti itu sekarang. Banyak yang di Palembang kakak adik. Kakak adik. Nggak boleh. Nah, ini maksudnya keluarga dekat, keluarga yang boleh nikah. Iya. Iya. Yang boleh nikah. Yang belum nikah mah enggak, maksudnya kakak adik. Kayak anak adik sama anak abang tadi. Itu keluarga dekat pertama yang boleh Anak nikah. adik sama anak abang, anak cewek. 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 Yang terjadi itu kalau masih satu darah, kalau itu enggak. Karena saudara haram. Nah, itu yang terjadi. Kenapa diharamkan? Karena ada itu. Ini yang dibicarakan Boleh. sama kita ini Yang boleh halal. nikah. Yang boleh nikah. Keluarga dekat masih boleh nikah, tapi jangan keluarga dekat. Kalau bisa cari yang lain. Jo, kayak lagi tu lah. Nah, Dalam truk tak kena. Minimal Padang lah terus. Ya. Ya kan kurang. Aceh Padang gitu Aceh ya. Padang. Aceh Medan kan lumayan. Rendang ketemu daun rumput Aceh ketemu pas. Ada buka kauri dari Padang Taboh RT dari Aceh Rebode kan dua RT. Luar RT. Tapi punya dari Aceh mana ada buka kauri pinyanju. Wa yajibu 'alal waliyyi aidan ayyura'iya khisalidz zauji. Tadi kan bicara tentang perempuan terus. Ya. Artinya pihak laki-laki yang harus memperhatikan pihak perempuan. Ya. Nah, ini gantian nih. Oh, ini gantian ada. Wajib terhadap seorang wali dari perempuan, ayah dari perempuan atau pamannya siapapun yang menjadi walinya kan. Nah, wajib pula terhadap seorang wali untuk memperhatikan perkara-perkara baik di pihak suami. Nah, kan? Jadi dia harus mencari calon suami yang baik untuk putrinya. Wal yandur li karimatihi fala yuzawwijuha mimman sa'a khulquhu aw khalquhu. Maka hendak memperhatikan oleh wali tersebut untuk putrinya, calon suami untuk putrinya. Perlu diperhatikan. Jangan sampai dia menikahkan putrinya dengan orang-orang yang buruk akhlaknya atau yang cacat tubuhnya juga sama. Nah, yang buruk akhlaknya, cacat akhlak atau cacat fisik, au da'ufa dinuhu atau dengan orang yang lemah agama. Au kasura au kasara anil qiyami bihaqqiha atau dengan seorang laki-laki yang kira-kira dia nggak mampu bertanggung jawab, tidak siap untuk menanggung segala hak-hak, memenuhi hak-hak istri. Kan kita tahu itu dari tingkah laku sehari-hari bisa diperhatikan, ini orang nggak tanggung jawab misalkan. Saya juga punya darah. Kadang si wala rantau ko rin. Mungkin tanong pa yun. Wala rantau fortuna kan. Jangan wala tahu kan. Baca seragam. Arti Foto baca Pandai ka doon po. foto mengkilap. Seragam. makanya ini tugas wali. Tugas wali. Artinya wali jangan buru-buru, perlu memperhatikan, cross check dulu kan. Jangan lihat fortunan langsung nanggu. Siapa tahu itu punya apa namanya itu? Juga bengkel. Mana tahu kayak orang nyari tender, sewa 2 hari. Dia dapat tender. Kan bengkel. Udah rapi mobilnya belum diambil. Besok ambilnya hari ini dipakai dulu sama dia. Enggak, itu enggak terlalu brengsek. Yang lebih brengsek itu buat nyari tender. Sama supir pribadi satu, tukang mak, bawa mak satu. Kayak sinetron ya. Tapi sering nonton sinetron. Jadi jangan sampai dia menikahkan putrinya tadi dengan orang yang buruk akhlaknya, yang cacat, yang lemah agamanya, yang lalai, tidak bertanggung jawab.
au kana la yukafiuha fi nasabiha, atau tidak sebanding dalam keturunan tadi. Maksudnya kalau misalkan putrinya solehah lah kelihatan, cari yang solehah kan, nah, jangan yang bandit. Nah, itu penting itu. Wa mahma zawaja binatahu dhaliman aw fasikan aw mubtadi'an aw syariba khamrin faqad jana ala dinih wa ta'arada li sukhtillahi. Jadi bila seorang wali tadi menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki yang zalim, seorang laki-laki yang fasik atau ahli bid'ah, ya, atau tukang minum minuman keras atau tukang jual sabu, macam-macam lah. Nah, itu berarti faqad jana, dia dianggap telah aniaya terhadap agamanya dan dia telah mengantarkan dirinya untuk kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Nikahnya nggak ada sedikit. Termasuk dosa. Karena itu juga mengantarkan anaknya ke dalam kehancuran. Ya, nanti. Betulnya ini yang mesti di perkawinan untuk kita dilupainnya ada rahrawina. Nah, itu dia. Karena apa? Lima qata'a min haqqir rahmi wa su'il ikhtiyar. Nah, dia itu berdosa, Allah akan benci kepada dia. Wali itu sudah mengantarkan dirinya ke dalam kemarahan Allah. Karena dia sudah memutuskan hak rahim. Mestinya sebagai seorang wali harus memperhatikan tadi. Harus sayang, harus memilih yang benar kalau bisa memilih ya untuk putra putrinya. Bolanya menikah awak kempeng. Itu dia. Memang berat juga jadi wali ya. Oh, saksi hadi dong. Saksi. Likram tu. Ayo nikah anak dengan tukang tapi ya. Saksi tu mana? Anak ulang. Ya betul. Kan sah nikah. Tanda syarat rukun kan. Nyo masalahnya anjuran nyo tujuan berkeluarga untuk abadi, untuk awet, untuk bahagia kan. Jangan sampai anak kita sengsara di kemudian hari. Ditiuroi sepor ni. Lakoi mumang tapi. Lakoi kada mumang ayo tampali promo. Ya kan? Nah, itu masalahnya. Bantu bapak itu kata mereka mudah ya. Qala rajulun lil Hasan. Jadi ada seorang laki-laki bertanya kepada Hasan Basri. Kata beliau begini, Kat khataba ibnati jama'atun famimman uzawijuha. Anak saya dipinang oleh banyak orang. Dengan siapa yang saya harus menikahkan anak saya tersebut atau putri saya kan? Jadi beliau juga bingung memilih yang mana. Yang minang banyak banget. Apa nasihat Hasan Basri ini luar biasa nih. Qala Hasan Basri berkata, mimman yattaqillah, nikahilah putrimu dengan orang yang takut kepada Allah. Kenapa alasannya? Fa in ahabbaha akramaha wa in abghadaha lam yudlimha. Nikahilah dia dengan yang bertakwa, karena kalau orang bertakwa mencintai putrimu, nanti putrimu akan dimuliakan. Kalau dia enggak mencintai putrimu, dia tidak akan mendalimi putrimu. Itu kelebihan orang yang bertakwa, karena orang yang takut kepada Allah. Kalau dia pun nggak suka, nanti nggak akan mendalimi istrinya. Hak-haknya tetap terpenuhi kan. Jadi kalau kita nikahkan dengan penjahat, anak kita ntar disiksa. Habis disiksa baru dicerai. Gitu. Ya, bantu ditanya. Bawi hadirin. Anak dia biar. Gampang dia. Dia diseluk lah. Ada dua dari musim tu. Anak bayu. Ada popok tu pun dia juga ya. Ini sudah menikah sudah ya. Jadi calon istri sudah ada yang solehah, calon suami sudah ada yang soleh. Akhirnya mereka pun menikah. Ijab kabul berarti. Ya, udah ijab kabul kan. Sesudah ijab kabul, nah, tambah lagi adabnya ini. Adabul muasyarah ba'dal aqdi ilal firaq. Ini beberapa adab pergaulan. Adab bergaulnya si suami dengan si istri mulai dari sesudah akad nikah hingga firak.
hingga terjadi perpisahan dengan talak. Wa nadhuru fima 'ala dzauji wa dzaujah, sekaligus ini membahas tentang kewajiban-kewajiban suami dan kewajiban istri. Karena suami istri semuanya punya kewajiban, ya. Saling punya hak dan kewajiban. Az-zauju, kita mulai dari suami dulu. Fa alaihi mura'atul i'tidali wal adabi fi isnai asyara amran. Ya, maka kewajiban suami itu memperhatikan kesederhanaan dan adab dalam 12 macam. Ada 12 macam. Dalam kitab ini ada 12 macam adab dan kesederhanaan yang harus diperhatikan oleh seorang suami. Mulai dari pertama walimah nanti, tentang pesta, tentang bergaul dengan istri, tentang waddi abah, tentang sendagurau dia dengan istrinya, tentang kecemburuan, tentang nafkah, tentang pendidikan, tentang pembagian, misalkan dia punya istri banyak, ya, tentang mengadab bila istri melanggar, tentang masalah anak nanti, tentang masalah perpisahan jikalau memang terjadi perpisahan. Yang pertama al-walimah, al-awwalu al-adabu, al-adabul awwalu al-walimah. Jadi ternyata di sini menikah dulu baru walimah. Memang sama, di kita juga akan nikah dulu baru pesta kan? Walaupun nikah pada itu pesta. Jarang-jarang yang nikah pesta dulu, jarang. Yang pertama yaitu walimah. Wahiyya mustahabatun, walimah itu hukumnya sunnah berdasarkan sabda Nabi. Qala Anas radhiyallahu anhu, jadi Anas sahabat Nabi pernah berkata begini, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu asara safra. Kata Anas, pernah pada suatu hari Nabi melihat bekas kuning pada Abdurrahman bin Auf. Bekas inai mungkin. Jadi zaman dulu sudah pakai inai. Punan kaca punan. Kaca. Ini nak kotek kaca. Jadi kata Anas, ketika Nabi melihat bekas itu, tapi zaman dulu kuning katanya, bukan merah nih. Asari safrah, kuning pada Abdurrahman bin Auf. Kemudian Nabi berkata, "Mahaza, apa ini Abdurrahman?" Ya, kata Abdurrahman begini, "Tazawwajtu imra'atan ala waznin watin min dhahabin." Saya telah menikahi seorang perempuan dengan mahar sebiji korma tadi, sebiji korma emas. Ya. Kemudian Nabi berkata, "Barakallahu laka, aulim walau bisyah." Semoga Allah memberkatimu. Ini nanti dari sinilah para ulama mengambil sunnahnya kalau kita ketemu suami yang baru nikah kita mengucapkan barakallah. Ya. Dari sini. Nabi berkata barakallahu laka, semoga Allah memberkatimu, aulim walau bisyah, bikinlah walimah walau 1 ekor kambing. Nah, ini juga di sini nanti jadi dalil bahwa minimal itu walimah 1 ekor kambing. Udah cerita kemarin. Nah, itu. Nanti ada walimah mana tahu. Nah, itulah. Jadi ini anjuran walimah, ya. Jadi walimah dalam mazhab Syafi'i sunnah. Wa aulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Safiyah bitamarin wasawik. Bahkan Nabi enggak nyampe 1 ekor kambing. Nabi membuat walimah ketika Nabi menikah dengan Safiyah binti Huyai ini. Beliau mengadakan walimah, bahannya tamar dan tepung. Sawik, tamar itu kurma, sawik tepung gandum, bikin roti atau bikin bubur sari kemarin. Tapi bubur sarinya nggak ada daging ini. Kurma dan tepung. Gitu. Yang penting adalah ala kadar kan? Wa tustahabbu tahni'atuhu fayaqulu man dakhala 'ala zawji barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Disunnahkan mengucapkan selamat. Selamat dalam pernikahan. Artinya begini kalau di sini, misalkan kita ketemu dengan suami. Enggak? Atau kita datang ke pesta lah, ke walimah tersebut menemui suami, apa yang kita ucapkan doanya? Barakallahu laka. Semoga Allah memberi keberkatan kepadamu. Wa baraka, ini barakallahu laka, laka artinya dalam senang. Barakallahu laka artinya semoga Allah memberkatimu dikala kamu senang. Wa baraka alaika, dan supaya Allah juga memberkatimu ketika kamu susah. Alaika itu susah.
Jadi dalam susah senang semoga selalu diberkati oleh Allah. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua suami istri dalam kebaikan selalu. Nah, itu doa nikah kan? Berkah. Makan dan baru. Jangan ajak kondangan. Jadi kalau sekarang karena berdua biasanya di atas panggung, makanya diganti, bukan barakallahu laka, barakallahu lakuma. Kamu berdua. Oh, lagu. Nah. Ya kan? Kalau lakum sekali ini lakuma. Ya kan? Kalau tadi di sini ini kelihatannya pisah-pisah berarti. Berarti pengantin perempuan kelihatannya enggak dipajang. Kalau kita lihat asal muasal doa barakallahu laka. Waktu ngantar kali, Pak. Enggak, ini di sini begini. Fayaqulu man dakhala 'ala dzauji, orang yang menemui suami tadi. Suami ya kan? Hendaklah dia mengucapkan barakallahu laka, berkah untukmu hai suami. Laka. Ini kan enggak ada perempuannya. Orang perempuan yang menemui pengantin perempuan, barakallahu laki. Kan begitu. Jadi sekarang karena berdua di atas panggung, timbullah lagu barakallahu lakuma. Nah, wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Nah, itu. Enggak tahu masalah majang-majang di apa namanya pelaminan ya. Tahu ada enggak zaman dulu? Belum pernah saya baca. Sekarang yang bikin boros ya itu ya. Yang mahal panggungnya. Kemudian wa yustahabu idharun nikah. Kemudian disunnahkan juga memperlihatkan nikah. Jadi bukan nikah secara sembunyi-sembunyi. Berarti ini enggak bagus nikah siri ini. Jadi nikah itu idharun nikah. Kelihatan lah, masyarakat tahu. Paling kurang orang kampung orang sekampung kita tahu. Berarti yang nikah mutom-mutomnya nada-nada yang mah? Biasanya yang mutom-mutom yang hanageun. Lagu nada-nada yang berdarah. Nah, sesuatu. Takut mungkin. Ya. Jadi kelihatan. Berarti kamu rem Pak Chandra dulu. Nikah siri. Jadi Bahkan kan sering kita dengar anjuran menikah itu di masjid misalnya. Itu menunjukkan di masjid kan banyak orang. Ya kan? Biar pada tahu, biar banyak saksinya, bukan hanya saksi 2 orang kan. Ada banyak jamaah-jamaah semuanya jadi saksi. Nah, itu lebih bagus. Jadi memperlihatkan. Itu berdasarkan hadis Nabi qala alaihi salam. Nabi bersabda, "Fasluma bainal halali wal harami ad-dufu was-saut." Nah, jadi perbedaan antara yang halal dan yang haram, ada dufun, biasanya ada rebana lah. Kalau yang halal itu ada rebana dulu, ada suara-suara. Kalau yang halal itu gentleman. Ya, enggak. Hanya. Kalau yang haram itu ngumpet-ngumpet biasanya. Itu yang pertama. Yang pertama tadi apa tadi? Walimah. Jadi walimah kelihatan di sini yang membuat walimah ini berarti suami. Ya kan? Suami yang menanggung masalah walimah. Bahkan yang bikin walimah suami di sini ketika sudah selesai menikah. Bahkan anjurannya kalau Nabi biasanya sudah malam pertama dulu, besoknya baru bikin walimah. Jadi walimah itu kelihatannya di sini yang bikin itu suami. Kan? berarti kebalik dong. Kalau dia aja. Mana ada kebalik dia tuh? Sudah Bahan dikasih duit dulu. bahan dari suami ngolah mentah orang mereka. Ya kan dibawa 10 manyam itu kan 15 manyam 50 juta sekarang, Pak. Memang sedikit. Emang buat itu bukan yang mas buat, bukan mas buat si perempuan. Dijual. Mahar itu buat si Enggak lah. buat si Wah, mahal ya, Pak. Kalau Enak ya. dinamik itu, emas itu sebuah perempuan Saya dijual bukan tetangga saya lihat ya. Tetangga, saudara, adik saya sendiri itu dikasih 15 bayar misalnya. ya. Itu jename. Itu kan mahal. Ya, Udah dengar dulu. itu dijual. Di sisa paling 5 mayam. 10 mayam dijual. Buat beli tempat tidur. Ya kan? Dia cerita begitu Pak, kayak tetangga munafik juga. Pak pura-pura nggak tahu. Tapi kan itu kebahagiaan itu saking senangnya. Kalau di perempuan. sini nggak dikasih 15 mayam, dikasih uang cuma-cuma 10 juta biasanya di sini. Cuman itu 1 mobil dibawa ya kan Pak? Ya kan?
Sesepuh udah Ada pengalaman bangga aku Nah, sama, jatuhnya sama sebenarnya. Ya, intinya berarti biaya Laki. biaya walimah dari suami. Perempuan tanggung beres. Kan. ada ATM-nya. Iban, Kalau ke Padang kebalik. balik-balik dan Hah? dia balik-balik. Oh, kan bangga kita kalau ini mah ada harga. tapi kan Padang itu nggak semua begitu juga. Iya. Nggak semua. Ya, enggak semua. Enggak. Oh, ada yang dibeli, ada yang dijual gitu. Ya, kalau ada beli pasti ada jual. Kan gitu. Udah, itu tentang walimah udah. Lanjut. Al adabu sani yang kedua nih. Yang kedua nih terhadap suami ini. Husnul khuluqi ma'ahunna wa ihtimalul adza minhunna tarahuman alaihinna. Jadi hendaklah bagus akhlaknya suami bersama istrinya. Ya, harus bagus akhlaknya, ihtimalul adza, menahan segala derita yang ditimbulkan dari pihak istri, tarahuman alaihinna, karena sayang kepada istri. Jadi, mungkin segala macam. Ini kan kita udah siap nih. Kita udah memilih calon, kemudian sudah menikah, sudah hidup serumah. Jadi hendaklah suami itu bagus akhlaknya, menahan segala ya hal-hal yang ditimbulkan oleh si istri tadi. Pas ketemu mungkin mulutnya agak keras, tajam segala macam. Udah mulai praktekkan ilmu sabar. Nah, itu. Wali Allah, ketemu wali Allah. Kayak di wali Allah. Ya. Mama Pio. Karena begini, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini Allah tujukan kepada para laki-laki. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan perlakukanlah olehmu akan mereka para istrimu tadi bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Jadi cara yang baik berarti menahan, kita sabar, tidak menyakiti, dan kalau disakiti pun tetap harus sabar. Ya. Tuh. Kan disakiti. Berarti kalau kurang sabar dikit itu dosa kita. Agak kepakam dikit itu. Ya, cari lagi. Ini bukan masalah dosa, ini masalah keutuhan rumah tangga. Oh. Jadi kalau pengen utuh, pengen mencapai tujuan yang sudah digaris sebelum menikah tadi, praktekkan kesabaran, ya kan? Perlakukan istri dengan baik. Gagal yang namanya kan logika ya Bang. Kayak video tadi, ada video di grup tadi kan? Jangan sampai si suami merasa Menang duit. yang penting dia cari duit gitu. Karena dia cari duit, merasa nggak perlu membantu tugas istri. Dan istri, dan istrinya lebih capek kan? Ada nonton lagi. Bagus itu videonya. Ada nonton. Ikut kan. Kita 4 muslim gitu. Ada gitu. Ada mega play. Waqala fi ta'dhimi haqqihinna. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam menjelaskan tentang besarnya hak perempuan terhadap suami. Ya kan? Wa akhadna minkum mitsakan ghalidha. Jadi mereka istri itu telah mengambil dari dirimu hai para suami mitsakan ghalidha, perjanjian yang berat, yang keras. Akhirnya maksudnya begini. Akad nikah itu memang berat. Karena dengan hanya ucapan kelihatannya kan, tapi bisa menghalalkan yang haram segala macam kan. Jadi berat. Kemudian perempuan itu juga ketika dia sudah akad nikah dengan seorang suami semacam terbelenggu dengan suami kan, dia nggak bebas lagi segala macam ini. Jadi makanya suami harus menjaga perempuan baik-baik. Gitu. Kemudian dalam Al-Quran juga wassahibi bil jambi. Allah menganjurkan kita berbuat baik kepada sahibi bil jambi, teman dekat. Jadi para ulama mengartikan teman dekat itu ya istri. Istrilah yang paling dekat dengan kita. Dia menemani hidup kita sepanjang masa kan? Dari awal nikah sampai akhir hayat. Nah, makanya yang lebih aula berbuat baik ya kepada orang yang di sebelah kita. Qilah yal mar'ah. Jadi para ulama, sebagian ulama menyatakan sahibi bil jambi ini teman dekat yang di samping ya istri. Gitu. Jadi bagaimana kita mengakui baik kepada orang lain kalau orang yang di samping kita nggak bisa berbuat baik. Nah ini teman dekat. Jadi untuk mengetahui seseorang laki-laki itu baik atau tidak, nanya kepada istrinya, nanya kepada anaknya, orang-orang dekatnya kan gitu caranya. Nah, bukan
bukan orang lain yang bilang dia baik. Justru orang dekatnya dulu. Oh, dia luar biasa ini. Itu, Karena istrinya ini Baru. kue juga. Kue apa itu Pak? Kue Itu tadi wali Allah. Enggak. Jadi seseorang itu kalau keluarga dekatnya menyatakan dia nggak baik, itu berarti pengakuan kebaikan dari orang lain itu nggak bisa diterima. Ya, kurang. Nah, dia harus orang dekatnya dulu. Kalau dekatnya bilang dia Memang logika aja, tapi nah ada kejadian di luar logika ada. Kalau logika masuk. Gimana Pak Salman? Benar. Banyak pertanyaan kue itu bahasa Indonesia. Berarti situ suami takut istri. Bahasa Indonesia apa? Ada orang. Judus Pak, judus. Bukan, kalau itu semua beda. Kalau kue itu gimana ya? Banyak kue. Istilahnya kalau kita tanya ke dia tuh jawabannya tuh nggak benar. Sering dimelencengkan. Bohong. Itu bukan kue. Itu bohong namanya. Karena begini, kayak dalam ayat gitu, wabil walidaini ihsana, dan kepada orang tua berbuat baiklah. Kenapa kita harus berbuat baik kepada orang tua? Ini kan pertama, dari langkah pertama. Orang tua orang yang paling dekat dengan kita, orang yang paling berjasa terhadap kehidupan kita. Kalau ke orang tua aja kita nggak bisa berbuat baik, bagaimana dengan orang lain, kan? Makanya mulai dari keluarga tadi. Begitu juga terhadap istri dan anak-anak. Cik dua apa kopi. Ya amanah aku mama aku bagi cik. Hai. Terkait orang mama. Sampai dengan begitu. Kaji au beda ada lah beda. Lanjut. Ya. Walaisa husnul khuluqi ma'aha kaful aza anha bal ihtimalul adza minha wal hilmu inda taishiha wa ghadabiha. Tidaklah arti bagus akhlak bersama istri yaitu menahan dari menyakiti istri. Bukan hanya itu, tetapi juga ihtimalul adza, kita menahan ketika disakiti. Nah, bukan hanya tidak menyakiti istri itu dianggap berbuat baik kepada istri, bukan. Tapi juga bersabar ketika disakiti. Tidak menyakiti dan ketika disakiti bersabar, menanggung bebannya. Itu. Dan penyayang wal hilmu, dan penyayang inda taishiha wa ghadabiha, dan penyayang ketika merajuknya istri. Ya, taishi merajuk. Ketika istri merajuk, ketika istri marah-marah, ngomel-ngomel segala macam, kita masih bisa tampil penyayangnya, sabar. Iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena mengikuti Nabi. Kan judulnya mengikuti sunnah Nabi. Nah, bukan hanya dalam akad nikah mengikuti sunnah Nabi, tapi dalam akhlak juga, dalam bergaul bersama istri mengikuti sunnah Nabi. Ini walaupun perlu yang kuah lemak, dia budak kuah sampai tak kuah lemak mentah. Karena begini, faqad kanat azwajuhu yuraji'nahul kalama wa tahjuruhul wahidatu minhunna yawman ilal laili. Karena ada juga istri-istri Nabi yang menentang Nabi dalam ucapan. Kalau Nabi ngomong begini, dia ngomong begono, membadah. Bahkan ada juga yang meninggalkan Nabi dari sehari, dari pagi sampai malam misalnya. Merajuk lah. Nah, meraju. Tapi Nabi tetap sabar, kan? Nah, Mati itu. jam mengkeng karena Kan dia dapat surga. Pasti dikasih tantangan lah. Memang enak dapat surga. Setiap orang yang sedang berumah tangga itu pasti ada masalah, nggak ada. Akurat. Bener. Timbulnya tuh Ah, antara 6 bulan sampai 7 kata siapa Pak Haji? 6 bulan. Maksudnya 6 bulan. Enggak, biasa. Maksudnya ada masalah setelah 6 bulan menikah, kata Pak Haji itu. Pengalaman dia. Kalau kita baca-baca, Oh, curhat. Diterima curhat. Itu biasanya kalau 6 bulan baru kejadian, bercintaannya terlalu romantis tuh. Terlalu gitu. Romantis. Kalau Pak Gici gimana? Pengalamannya? Pak Haji kan alhamdulillah udah kata Ustadz Abdul Somad. Ah. Itu baru-baru kan dikit yang. Kalau lama-lama Itu bagi kan ada judulnya. Ada judulnya percintaan romantis. 6 bulan baru nongol tuh di saat aslinya. lama-lama ya timbul. Itu
selalu dibilang itu laut punya kita, gunung punya kita. Kalau dibilangin laut seberang itu enggak. Nah, intinya begitulah, ya kan? Kan udah siap. Jadi jangan ngambil yang gini. Kalau menikah itu jangan membayang yang mudah-mudah doang, yang enak-enak ya. Enggak selamanya seperti yang kita bayangkan. Kemudian yang ketiga, as-salisu ayyadzida 'ala ihtimalil adzabil muda'abati wal madhi wal mula'abah. Nah, kemudian hendaklah si suami ini ketika dia menahan segala bersabar tadi, menahan segala derita, bersabar atas segala tingkah laku istri, dia menambah lagi harus lebih banyak bercanda, lebih banyak bergurau, ya kan? Lebih banyak menyenangi istrinya lah, bahasa mudahnya. Fahiyal lati tutayyibu quluban nisa, karena biasanya walaupun suka disakiti tetap masih bercanda segala macam. Itu biasanya membuat hati wanita lebih lembut, mudah. Hanam tamah meraju, nah. Bang Wi dikirim lebih dengan menjahit dulu. Jadi Bang Wi jika merasakan mandu, sangat banyak. Jadi nggak ada cerita di sini mukulin istri. Nah itu nggak ada, itu KDRT kan. Nah, mungkin jalan terakhir itu. Jalan terakhir. Nggak ada main tangan di sini. Tapi ada yupoh aja, ada yupoh anak mian. Pok saya. Gimana tuh sama pukul saya? Akurat. Macam-macam itu udah dengar ya. Udah jika ke rumahnya malah jika mai support. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamdahu ma'ahunna wa yanzilu ila darjati unqulihinna fil a'mali wal akhlaq. Jadi Rasulullah juga seperti itu. Rasulullah banyak bergurau bersama istri, banyak bercanda. Bahkan beliau turun sampai ke derajat akal mereka istri. Maksudnya begini, mengikuti kemauan istri yang masih sebatas bisa diikuti. Nah, gitu. Kayak kita main dengan anak kecil, berarti kan seolah-olah kita memperlakukan diri seperti anak kecil. Begitu juga dengan istri. Nah, itu. Bahkan dalam cerita wa ara Aisyah la'bal habasyah bil masjid was tauqafathu tawilan. Bahkan Nabi pernah memperlihatkan kepada Aisyah ketika itu ada apa namanya? Semacam ada hiburan lah. Ada orang yang di sebelah masjid sedang bernyanyi-nyanyi. Badut. Nah, kan? Ada badut. Jadi pernah itu Nabi memperlihatkan kepada Aisyah kan? Hati Aisyah pengen melihat itu. Nabi melayaninya. Mempersilakannya untuk menontonnya. Wa huwa yaqulu laha hasbuk. Kemudian Nabi berkata, "Sudah cukup belum?" Nah, membiarkanlah. Jadi kita bisa menerjemahkan sekarang dalam yang bahasa yang berbeda lah. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berkata, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu yaitu orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku ini orang yang paling baik terhadap keluargaku. Gitu. Nanya kalau nonton nanya hanya melanggar syar'i. Baik pekerja kalau nanya anta aja punya kau. Kamu apa dia? Pokoknya ada nama baci kamu dulu. Ikutnya hanya melanggar syar'i. Waqala Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar berkata begini, yang bagi li rajuli ayyakuna ma ahlihi misla sabiyyi. Sepantaslah bagi seorang laki-laki dalam bergaul bersama istrinya seperti anak kecil, katanya. Apakah ini istri disamakan dengan anak kecil, nggak tahu juga. Pokoknya kita boleh mengikuti selama yang boleh diikuti, yang cerita tadi nggak melanggar agama ya. Qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga berkata hadis sebelumnya ke Jabir, hala bikran tulaibuha wa tulaibuka. Mengapa engkau tidak menikahi yang gadis tadi biar engkau bisa bermain-main dengannya, dia bermain-main denganmu, berarti itu kan boleh. Sekarang kalau mau kawin sama janda, kapan kita mau main? Mau canda sama dia?
Lah Janda maksudnya. jandanya kali. Dia udah pasti masalah janda tuh udah anak kecil gitu kan. Dia ada tua. Nah. Kita pakajak kena kalau kujak kena. Iya. Nyo luar nang bro ji bukan. Baru mau diajak sono, baru kemarin ke sono. Sama yang duluan. Iya. Gimana Pak tuh? No comment. Bang Travis no comment. Lanjut. Wa wasafat arabiyatun zaujaha wa qad mata faqalat. Jadi seorang perempuan Arabia, seorang perempuan, beliau menyifati tentang suami beliau. Ini suaminya udah meninggal. Suaminya udah meninggal, kemudian istri itu menjelaskan tentang sifat suaminya. Faqalat berkata ya perempuan, wallah laqad kana dhahukan idza walaja. Demi Allah, sungguh suami saya itu seorang yang ceria. Dhahukan, suka tertawa ketika dia masuk, ketika dia di rumah. Ketika di rumah orangnya mudah senyum, tertawa, ya kan? Humoris bahasa kita. Sikitan idza kharaja, dan kalau di luar itu pendiam. Kalau di luar rumah pendiam, di rumah justru ceria. Bukan sebaliknya, di rumah pendiam, di luar rumah ceria. Nah, akilan ma wajada ini penting. Dan suami saya juga dulu itu akilan ma wajada, dia suka makan apa aja yang ada. Enggak pernah protes, ghaira sa'ilin an ma faqada. Jadi makan apa yang dihidangkan, tidak bertanya tentang yang enggak ada. Nah, itu. Nah, kan? Dari penjelasan seorang istri ini kan kita bisa memahami tentang sifat suami yang baik. Nah, jadi di rumah enggak memasang wajah seram gitu kan. Di rumah ceria, kemudian makan apa yang ada. Ya, nyok sih. Ada baca be kamu pun dulu ya. Nah, kita lagi yang ka praktek aja. Kan untuk dapur dah lah belum ukur ya. Mereka minta je yang dia apa pun. Dua baju Kadang no murut tapi muka ada di rumah kan. agak mendalam tu. Kadang dia nam tadi boleh cek. SOP ni. SOP. Arabi'u alla yambasita fid di'abati wa husnil khulqi wal muwafaqah bittiba'i hawaha ila haddi yufsidu khalqaha wa yusqitu bil kulliyati haibatahu indaha. Jadi yang keempat, jangan keterlaluan juga seorang suami jangan keterlaluan, jangan berlebihan dalam bersenda gurau. Jangan terlalu berlebihan dalam mengikuti keinginan si istri tadi, hingga sampai kepada batasan bisa merusak akhlak si istri. Dan bisa menyebabkan hilangnya harga diri suami. Ini penjelasannya mungkin tadi kan kita dianjurkan untuk mengikuti keinginan istri, tapi tidak semua keinginan harus diikuti. Jangan sampai yang di luar kewajaran lah. Bal yura'il i'tidal, tapi hendaklah suami itu memperhatikan kesederhanaan. Wajarlah pertengahan. I'tidal itu pertengahan. Artinya i'tidal itu kalau berjalan ya masih di jalur lah. Kalau terlalu ke kiri juga empang kan, terlalu kanan juga masuk empang. Jadi ambillah jalan tengah. Semua sederhana. Yang sedang Peda dia 17 tahun pakai daster, balako yo main halnya sebab je buat. Jok bala berdua punggung rina. Ku betul balanya nariah pun. Cepat aja gitu. Fala yada'il hibata wal inkibat mahma ra'a mungkaran. Jadi ketika dia melihat kemungkaran, istri melakukan kemungkaran, jangan sampai dia menahan diri kan. Terlalu baik, terlalu berakhlak gitu. Ini mentang-mentang sangat sabar, ketika istri pengen maksiat pun kita masih sabar. Nah, nggak boleh seperti itu. Nah, jadi kalau kemungkaran harus dicegah. Wala yaftahu babal musa'adah 'alal munkarat albattah. Jadi jangan sekali-kali memberi kesempatan kepada istri untuk melakukan kemungkaran. Nah, kalau masalah mungkar berarti yang bertentangan dengan agama harus segera dilarang.
Bal mahma ra'a ma yukhalifu syar'a wal muru'ah tanammara wam ta'adha. Bahkan semestinya bila dia suami tadi melihat hal-hal yang bisa menyalahi agama, ketika istri kita melakukan hal-hal yang menyalahi aturan agama atau menyalahi muru'ah, bahasa katanya pun muru'ah harga diri ya, maruah atau bertentangan dengan adat setempat, itu harus langsung kita agak keras dikit. Tanamara ini namrun harimau, kalau tanamara jadi harimau, maksudnya bukan keras banget ya, jadi harus ketat lah. Artinya begini, kan istri melihat juga kalau suaminya lembek berarti nggak apa-apa, dilanggar juga. Ternyata dia kan begitu. Ntar dia melakukan lagi pelanggaran, dilihat kita masih biasa aja kan. Dia tambah berani, itu maksudnya. Jadi harus tegas dalam masalah ini. Fabil adli qamatis samawati wal ardh, karena dengan keadilan tegaklah langit dan bumi. Fa kullu ma jawaza haddahu in akasa ala dhiddi. Karena setiap yang melewati batas itu akan rusak biasanya. Yang melewati batas. Fayam bagi ayas luka sabilal iktisad fil mukhalafah wal muwafaqah wa tattabi'ul haqqa fi jami'i dzalika liusallima min syarrihinna. Maka hendaklah si suami tadi menempuh jalan sederhana, baik dalam mengikuti ataupun dalam menyalahi ya. Ketika mengikuti keinginannya atau ketika menyalahi enggak mengikuti keinginannya, ambil jalan wajar, jalan pertengahan. Selalu mengikuti kebenaran supaya selamat. Ini kalau didengar oleh wanita mungkin agak marah ini. Kata beliau begini, fa innal ghalib alaihinna su'ul khuluq. Karena kebanyakan wanita itu buruk akhlaknya katanya. Nah. Fa innal ghalib alaihinna su'ul khuluq. Karena kebanyakan wanita itu akhlaknya buruk. Wala ya'tadil zalika minhunna illa binau'i lutufin mamzujin bisyasa. Dan kita tidak akan bisa meluruskan seorang perempuan melainkan dengan lembut, dengan cara lembut dan dengan cara pakai sedikit politik, siasah politik. Nggak bisa, ya kan? Kalau keras-keras, katanya kan bengkok, kalau dilurusin patah. Jadi harus pakai lembut lah, punya cara, trik. Layu, banyak layu. Ya layu. Berarti kata beliau perempuan akal buruk. Kata beliau ini. Kebanyakan. Gimana? Kata di sini. Kata di sini kebanyakan perempuan itu buruk akhlak. Mungkin buruk akhlak juga disebabkan karena suaminya mungkin. Karena suaminya pengennya tahu beres semua. Iya. Ya kan? Rata-rata kan gitu. Kayak cerita tadi kembali. Dia yang penting pergi kantor, pagi berangkat, pulang sore udah tahu beres semuanya di rumah. Ya kan? Bahkan kalau ditanya orang, istrimu kerja apa? Nggak ada kerja. Kan gitu. Duduk-duduk aja. Istri saya nggak ada kerja, dia ibu rumah tangga. Padahal semuanya yang kerjain ya istri. Nyuci, gosok, jaga anak kalau macam itu. Makanya wajar aja kan buruk akhlak. Itu juga udah luar biasa sabarnya. Itu. Suami tahu beres, yang penting baju udah digosok, udah rapi kalau macam siap berangkat. Makanan udah ada di meja kan, beres semuanya. Asin dikit komplain deh. Agak manis. Baju kan mayang ruko. Sudah. Lantai lihat, lantai pun tu baju kan mayang ruko. Punya bapak ini. Bapaknya punya apartemen. Wa alaihi ayyanzura ila akhlaqiha awalan bitajribah summal yu'amilaha bima yuslihaha kama yaqtazihi haluha. Jadi pertama, suami itu harus melihat kepada akhlaknya. Kayak ini nggak ada cerita pacaran misalnya, nggak pacaran sebelumnya, nggak tahu akhlak. Jadi baru nikah, baru hidup serumah, kemudian harus memperhatikan dulu akhlaknya. Ini lebih cenderung kemana ini? Ya kan? Bagaimana tingkah lakunya? Jadi memperhatikan akhlaknya duluan, bitajribah, lihat-lihat, summal yu'amilaha, kemudian baru memperlakukan istri dengan hal-hal yang bisa membuat istri tambah baik, tambah soleh. Ya kan? Itu tujuan. Baca keadaan leho angin. Ya benar. Baru betul yang. Bau jongkih layang. Be angin anak palong. Ya nanti ini. Gimana? Aku dah. Dia bingung.
pagi sih Pak Layang itu. Kalau yang mobil yang Satu lagi al-khamisu al-i'tidadu fil ghirah. Jadi yang kelima itu sederhana dalam cemburu. Jangan jadi suami yang cemburu banget. Cemburu buta. Nah, cemburu buta. Kalau cinta buta boleh? Kagak. Boleh. Boleh ya. Bapak sendiri kan udah ngelakuinnya. 6 bulan baru ketahuan. Yang nggak boleh Maksudnya begini. Wa huwa alla yataghafala an mabadi'il umuri allati tukhsha ghawailuha. Jadi dia suami itu jangan menyepelekan awal-awal hal yang bisa menyebabkan ujungnya tidak baik. Nah, itu maksudnya. Supaya enggak jadi cemburu buta. Iya. Kayak zaman sekarang misalkan media sosial, ya kan? Jangan terlalu lihat-lihat ini megang HP terus. Nah, 24 jam megang HP. Nah, jadi mulai dari awal lah dicegah. Karena kalau nggak dicegah dari awal ntar jadi susah. Nah, jadi seorang suami itu jangan melupakan atau jangan melalaikan dari awal-awal muncul perkara-perkara yang bisa menyebabkan ujung-ujungnya tidak baik. Gitu. Baik atu hai lagi. Wala yubaligha fi isaatid dan wa ta'annuti wa tajassusil bawatin. Dan jangan pula suami itu keterlaluan dalam berburuk sangka. Jangan buruk sangka juga kepada istri kan. Suka menuduh apa-apa ini kamu udah begini-begini segala macam. Jangan suka juga terlalu meneliti lah, terlalu mengintip-ngintip. Nah, itu ceritanya. Jadi kan istri boleh nggak punya rahasia? Ada rahasia yang mungkin sesuatu yang dia nggak bisa menceritakan kepada suaminya misalkan. Tapi semuanya biasa ada privasinya kan. Jadi kita juga nggak dianjurkan untuk harus tahu semuanya isi hati istri. Nggak dianjurkan. Enggak. Bahkan di sini ada larangan. Fakat naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an tutabba'a auratin nisa. Rasulullah melarang kita mencari-cari mengetahui semua tentang wanita. Kalau di sini bahasanya aurat. Mungkin begini maksudnya. Karena semua orang juga punya rahasia tentunya. Tidak semua rahasia istri kita harus mengetahuinya selama tidak menyangkut dengan rumah tangga. Mungkin dia punya masa lalu atau apa segala macam, nggak harus kita ketahui semuanya. Ada mantan. Aib lah itu ya. Ada mantan nggak usah Aib diungkit. lah. Nah, Ya, mulai kalau isi hati susah. Ntar Kalau aib sih emang harus hatinya begondong, kita paksa ngomongnya yang lain, bohongnya. jadi kalau udah menikah berarti buka lembaran baru. Jadi laki-laki melupakan masa lalu, kan? Istri melupakan masa lalu. Buka lembaran baru. Bahkan Rasulullah di sini melarang. Walamma qadama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarihi qala qabla dukhulil Madinah la tatrukun nisa alailan. Bahkan Nabi ketika balik pulang dari musafir, sebelum Nabi masuk ke kota Madinah, Nabi mengingatkan sahabat-sahabatnya, la tatrukun nisa lailan. Janganlah kalian mengetuk pintu istrimu malam-malam. Artinya kalau pulang merantau segala macam pulang ke rumah jangan di malam hari. Jadi Pak melatah le. Masjid dulu pagi-pagi entar baru ke rumah. Menyetia malam. Di malam boleh. Kayak ini musafir jauh. Musafir malam. Hai tiap malam tu. Banggola rantau. Jadi bawa le rumah. Oh, melatah le. Itu baru pegang mana megang ke pegang mana melon ni kan dong katruk kena. Tinggal ro te gua bertahan dari butuh rumah. Itu zaman dulu nggak ada telepon. Kalau sekarang gampang lah. Kita kabari dulu. Jangan pulang mengagetkan. Itu maksudnya. Jangan pulang tiba-tiba ya kan. Jadi kalau mau pulang hubungi telepon dulu atau WA. Ini kita udah mau nyampe ke rumah. Ya kan? kalau namanya Supras tuh Gimana? Tapi kurang bagus Udah ini. lama nggak ketemu, kita ingin beli kejutan di tengah malam. Jadi surprise-nya itu bukan orangnya, berupa hadiah-hadiah nggak apa-apa. Ya kan? Tahu merci tengah malam apa Nah, pergi ke rumah. jadi kalau orangnya dilarang itu kita pulang mengagetkan istri malam-malam.
Saya kira bro. Kayaknya itu kalau kayak tengkuk katanya kan apa ya. Jadi nggak apa-apa, nelpon dulu kabarin nih mau pulang. Surprise-nya berupa hadiah nanti, sesuatu segala macam, cincin berlian ya. Nah, Nya jamu. jadi kalau orang dilarang, fakhalafahu rajulani. Jadi ketika Nabi memperingati janganlah kamu pulang ke rumahmu malam-malam, ya kan? Jadi ada dua orang laki-laki yang menyalahi aturan Nabi. Fasabaqa fara'a kulla wahidin fi manzilihi ma yakrahu. Dia menyalahi perintah Nabi, dia pulang ke rumahnya, melihat di rumahnya sesuatu yang membuat dia tidak enak. Kita nggak tahu apa yang terjadi kan? Di sini nggak diceritakan. Ini tujuannya untuk menjaga keutuhan. Nah. Intinya bukan mencari-cari kesalahan. Kadang kan kita mantau cari-cari kesalahan segala macam. Zaman pergerakan orang tua bangun. Jangan Jadi jangan lihat lekon kayak ini kebalikannya itu pun banding pada kita pintu antu genyong aja yang di dalam. Betul ya? di dalam rak. Lekonnya tahu kan? Jangan kan? Antu genyong aja. Ada di dalam. Ini aja kan meninggal. Ini aja kan meninggal. Maka dia hanya tengah malam mungkin. Jadi bandi kita pintu madu buka pintu dia itu ininya tu. Dan lagi ni anu cerita nak boleh kau tahu. Logika. Nya kemana? Nah hikmah. Maksudnya ada hikmah. Betul ya. Tahu dua mau mai ni. Betul. Berarti tengah tewo belan hormo. Memang apa? Kecuali yang boleh cerita. Kunci. Mungkin itu bayi ya. Nah. Kok dua atau kok set, atau tapi itu kayaknya. Ya, napu kan musafir Ada kan? kayak di pura Kau di jalan tengok. tempi. Nak kata malam hanya boleh. Ya benar ada kunci duplikat. Nah, supaya tidak mengganggu kan? Dia tuh nggak kaget, soalnya dia paham suami saya malam dia lembur warung kopi. Nyari rezeki itu. Takutnya maling. Ini Terang itu Umar. Tapi kalau usaha pulang tu pakai motor apa? Nah, wa fil hadis dalam hadis Nabi inna minal ghairati ghairatun yubghiduhallahu azza wa jalla. Jadi sebahagian dari cemburu itu ada cemburu-cemburu yang dibenci Allah. Ada cemburu yang dibenci Allah. Wahia yaitu ghairatur rajuli ala ahlihi min ghairi ghaibah. Min ghairi raibah, yaitu kecemburuan seorang laki-laki terhadap istrinya di ketika tidak ada yang meragukan. Nah, ya, cemburu buta tadi. Tapi kalau ada penyebab-penyebabnya itu memang wajar. Kayak kita lihat tingkah lakunya udah beda kan, ada trik-trik, ada tanda-tandanya. Lianna dzalika min su'idzan. Jadi kalau cemburu buta itu dianggap buruk sangka. Kita suka menuduh istri, udah melenceng segala macam ini tuh kan. Udah kembali ke mantan lah macam-macam. Maka di cari nong yang dulu cantik. Sedangkan cantik minta kena cerai. Semasa wajar kita gitu. Yang dulu cantik banyak. Kalau sewajar kita belum tergolong cantik. Arti cantik itu kita 40 ampere, bini minimal 45 ampere. Baru cantik. Lagi yang 45 muka nanti 45 muka. Emang betul Bapak bilang kita berkaca dulu. Cuma jangan draw. Ya, intinya jangan cemburu buta. Jangan cemburu. Wa ammal ghairatu fi mahalliha fala budda minha wa hiya mahmudatun. Adapun cemburu yang pada tempatnya, ada cemburu yang pada tempatnya, maka itu tidak mesti ada. Ya, karena itu sifat terpuji kan. Jangan sampai nggak ada kecemburuan sama sekali. Anak tergolong kan? Harus ada kecemburuan lah. Ya. Itu kan tanda sayang katanya kan. ABB yang keren pagi layang kami. Aku ada lebih ya. Artinya wanita istri juga nggak dianjurkan untuk dikekang. Bukan berarti harus di rumah terus. Wa kana qad azina Rasulullah lin nisa'i fi huduril masjid siyama fil aidaini. Jadi Nabi juga membolehkan wanita itu untuk datang ke masjid. Ya, lebih-lebih kalau lebaran, sholat hari raya. Memang boleh kan wanita keluar untuk salat. Jadi fal khuruju lil masjid mubahun. Wanita untuk keluar ke masjid itu boleh. Boleh, ini ada syaratnya di sini. Fal khuruju lil masjid mubahun lil mar'atil afifah mubahun biridha zaujiha. Jadi keluar ke masjid
Itu bagi perempuan yang bisa menjaga diri itu boleh hukumnya dan dengan izin suami tentunya. Walakin al-qu'ud aslam, tetapi tinggal di rumah itu lebih aman. Nah, ada pengecualiannya. Tinggal di rumah lebih aman. Ini zaman dulu. Wa yambaghi alla takhruja illa li muhimmin. Dan sepantaslah seorang istri tadi tidak keluar melainkan karena ada kepentingan darurat. Fa innal khuruja lin nadharati wal umuri allati laysat muhimmah takdahu fil muru'ah. Karena kalau perempuan keluar untuk hal-hal yang tidak penting, untuk melihat-lihat, nadharah untuk melihat-lihat, keluar untuk melihat-lihat sendiri ini keluarnya, dan karena urusan-urusan yang tidak penting itu agak cacat dalam muru'ah, dalam pandangan. Adat nggak baik kan? Tapi tengok hantar dia mengapa? Rubama tafdi ilal fasad. Jadi kalau dibiarkan keluar sendiri terus-menerus, bukan hal-hal yang penting, dikhawatirkan bisa membawa kerusakan. Nah, ini tujuannya untuk menjaga. Karena cocok Pak Salman, aman. Fa idza kharajat fayambaghi an tarudda basaraha anir rijal. Ini untuk perempuan. Bila istri itu keluar, maka sepantasnya dia menjaga pandangannya tentunya kan. Bukan hanya terhadap istri, kita suami juga harus menjaga pandangan. Jadi, menjaga pandangan istri dari laki-laki. Nah, maksudnya di sini dilarang melihat-lihat memperhatikan laki-laki. Apakah wajah laki-laki itu aurat? Bukan juga. Walasna naqulu anna wajha rajuli fi haqqihi auratun ka wajhil mar'ah fi haqqihi. Bukan berarti wajah laki-laki itu aurat, bukan. Bukan seperti wajah perempuan pada hak laki-laki. Jadi kalau wajah perempuan itu dianggap aurat. Nah, ini bedanya. Kan kita dilarang terlalu memperhatikan perempuan. Tapi kalau perempuan lihat wajah laki yang lain yang itu nggak dosa. Kan Dilarang, cuma nggak dosa. Tapi bukan aurat, tapi nggak dosa, kecuali bisa menimbulkan fitnah. Itu kan Iya. ada syarat-syarat tambahan. Bisa takut ada angin. Takut ada angin berupa kecil. Enggak sih. betul aja ya. Betul aja ya. Jadi alasannya di sini begini, wajah laki-laki bukan aurat karena sepanjang masa itu memang dari dulu nggak ada laki-laki yang pakai cadar. Nah, kan? Nggak ada laki. Kalau memang wajah laki-laki itu aurat kan udah dianjurkan untuk ditutup, nggak ada tutup kan sepanjang masa laki-laki mukanya terbuka. Beda dengan perempuan, perempuan kan tertutup. Bahkan kalau dalam sholat baru muka dan telapak tangan bukan aurat. Kalau di luar sholat malah ada yang menyatakan itu aurat, walaupun ada juga yang bilang bukan aurat. Intinya saling menjaga diri lah. Tujuannya biar damai, biar nggak ada masalah. Ya, kepan cerita aja. Apa dong nggak Pak Chandra? Oh, tinggal indah. Semua sudah lewat. Ada lewat kami nih. Ini lah kelewat tu bukan? Ya, dia Mana pernah di Pak Harun berkata Kaptu yang dapat. Jadi ini tentang keluarga, Iya. berat juga. Lewat kami nih. lewat jalan Itu nabi lewat berapa kali? Tapi seandainya hidrolineng, waktu kepegah leuragam agak ibangkang, kekedi roh gemain kermanya roh, geco aja mam ketepet, nanti. Saya lah mendidik kan boleh kan, tapi aturannya nggak main pukul. Aturannya nggak main pukul. Kan dengannya roh mas Haji. Sama aja. Dongo Bani. Orangnya dong ngereka jemu. Ya, masih karena begini kan banyak cara yang lain lah, ya. Biasanya kalau main tangan itu walaupun nggak menyakiti, pukul pakai benda segala macam itu tambah ini. Kerenggangan. Berarti kerja. Jadi susah untuk memperbaiki kembali. Iya. Ya. Yang terluka susah dia. Pulam na bekas kita sebutnya ya kalau nggak ada bekasnya tandingan. Kayak wadah tiga. Hai nak bekah. Kamu putar yang kunci. Kebanyakan nih, kebanyakan para istri-istri, kebanyakan gosip. Baiklah istri. Itu kebanyakan itu gosip. Tapi lakinya ikut nimbrung. Gosip. Itu gosip kan nggak boleh Pak Ustaz ya. Gosip Bapak dulu Pak. Jadi nanti ini di poin-poin selanjutnya masih panjang. Tadi kan ada 12 tuh. Jadi memang
seorang istri harus membatasi dirinya jangan sering-sering ke tetangga kecuali ada darurat banget. Jangan sering-sering ngumpul lah, apalagi dalam grup gosip. Tapi masalahnya sekarang mungkin nggak ngumpul juga masih bisa gosip di grup. Jadi susah juga, enggak? Jadi sekarang begini, yang perlu dibatasi bukan raganya sebenarnya, bukan badannya, akhlaknya. Jadi mulai dari pendidikan, kan? Karena walaupun kita halangi nggak boleh kemana-mana, orang sekarang dunia dalam genggaman, enggak? Dia di rumah tapi ada. Tapi gosipnya nggak sabang opat, Bahasa kita gosip, nah, tapi bahasa kitabnya ghibah, ngomongin orang lain. berarti opat. Kan bahasanya beda kan, hakikatnya sama. Bukan malah melarang, malah nimbrung. Itu dia takut dia yang digosip tentang dia. Takut bercurhat, takut. Nah, kerja orang zaman orang nang rumah bu cemecok, jadi hanya itu menggosip. Bu cemecok bertenun segala macam kan. Jadi ada kegiatan. Di sini ke Banyu pegatika kampung kan. Jadi ada kesibukan. Jadi kalau nggak ada kesibukan kan pusing juga, stres kan. Waktu kosong harus diisi dengan gosip, ngomongin segala macam. Jadi harus ada kegiatan juga perempuan ibu-ibu di rumah. Ya Pak Haji tapi gampang. Berdebat kepala bang. Kan pulau-pulau nyamuk apa beli rumah tanahnya, guyong nyamuk lah. Ben bukan anak kerja. Pulau-pulau nyamuk orang. Ya karena kerja. anak tahu aja deh apa. Ada jai kan. Ini masih jauh Pak Geci. Masih jauh. Ada tentang nafkah, ya kan? Tentang bagaimana hukum mengajarkan istri, tentang ilmu-ilmu yang dia butuhkan, ya kan? Nah, itu kan kewajiban suami semuanya. Kemudian bagaimana cara berbuat adil kalau punya istri lebih dari satu, banyak. Kemudian kalau istri nanti membandel, bagaimana cara mendidiknya, kan? Tahapan-tahapannya, apa boleh main pukul, apa enggak? Ini masih panjang, jauh. Jauh Pak Salman. Kalau masalah adil itu kan sebelum nikah yang kedua kompromi dulu. Kalau enggak keluar surat izin dari pemerintah. Dengar dia biar direndang dulu. Bicaranya lo udah caca campur tu caca Tinggal cak tu. Tanya katanya baik dengan pemerintah melanggar, dengan agama melanggar. Yang Islam